Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kosim hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Kosim itu mengajar kelas berapa ya? Saya ngajar kelas 11 dan juga kelas 10. Berarti sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Sudah. Itu untuk kelas 10. 10, Yang kelas 11 menggunakan K13. K13. Pak Kosim berarti sudah mulai belajar menggunakan konsep berdiferensiasi. Ya. Sudah diterapkan dalam pembelajaran? Alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas. Berarti Pak Kosim sudah menerapkan itu. Iya. Itu di kelas 10 E1 sampai E5. kelas 10 S1 sampai E5. E5. Pak Kosim mengajar mata pelajaran apa? Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan ngajar di pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Iya. Berarti kita sama ya Pak? Satu Iya, pendidikan sama ini. ya. Gimana ini rencananya pembelajarannya? Eh, Akan mengadakan pembelajaran di kelas berapa? rencananya nanti kelas 11 IPS 1. Yang mau Saya supervisi supervisi nanti kelas 10 E2. E2. Iya. Dengan materi nopo nggih Pak? Materinya yaitu tentang asuransi. Asuransi. Iya. Ini saya akan melakukan observasi, Iya. percakapan observasi kelas, ya. Hmm. Itu sebelum saya akan melakukan percakapan pra observasi kelas. Oh iya. Berarti nanti saya ingin tahu sebelum Pak Kosim melakukan pembelajaran di kelas 10 E2. Iya. Nanti itu Pak Kosim akan mengajar materi tentang nopo nggih? Asuransi dan juga perbankan. Perbankan. Iya. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Saya harapkan anak bisa mengimplementasi bagaimana asuransi tersebut dan juga bank di dalam koperasi dalam masyarakat. Tujuannya sangat bagus sekali ya Pak. Ya, Berarti anak bisa paham, bisa menganalisis dan bisa mengerti. ya perbedaan Mengenai- antara asuransi dan juga bank. Berarti Pak Dalam Kosim masyarakat. sudah menerapkan moderasi beragama. Iya, Terus selanjutnya yang akan saya tanyakan itu area pengembangan yang Pak Kosim hendak capai. oh itu ada 4 area yang harus saya terapkan Iya. terhadap peserta didik yang saya ajarkan nanti. Yang pertama adalah bagaimana anak bisa menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa tersebut ketika saya ajarkan di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memandukan proses pembelajaran yang efektif terhadap pembelajaran yang saya akan lakukan di dalam kelas tersebut. Dan ketiga adalah bagaimana saya mengembangkan sikap ya di dalam bank tersebut, di dalam mengembangkan sikap koperasi tersebut di dalam masyarakat. Oh, yang terakhir adalah tentang asesmen tersebut ketika ada umpan balik di dalam pembelajaran, khususnya adalah tentang asuransi dan juga perbankan tersebut. Berarti itu nanti pembelajarannya aktif, nyaman Ya. untuk anak, Ya. terus anak juga aktif, Ya, terus anak bisa menerapkan nih Pak, intinya Ya. kan kayak gitu ya. iya Bu. Terus kira-kira untuk mencapai itu kan pasti Pak Kosim punya banyak strategi ya. Ya. Kira-kira strategi apa yang Pak Kosim persiapkan ini? Salah satunya adalah bagaimana saya menarik siswa. Dengan cara apa? Salah satunya adalah pembelajaran yang menarik itu seperti apa, itu dalam kelas terutama. Biar anak itu tertarik ketika ada pembelajaran mungkin dengan cara video atau yang lainnya atau bahkan praktek walaupun di dalam kelas. Yang kedua adalah dengan cara mereview kembali dalam pembelajaran yang sudah pernah saya sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan cara harmonis biar tidak ada tegang di dalam kelas tersebut ketika saya ajar. Yang keempat adalah dengan cara menjelaskan tujuan di dalam pembelajaran. Contohnya seperti tadi, tujuan dalam pembelajaran perbankan seperti apa, terus yang dalam koperasi seperti apa. Ini harus tahu perbedaan asuransi seperti apa, perbankan seperti apa, bahkan yang lebih detail lagi seperti boleh nggak ada riba dan sebagainya. Itu di dalam
pembelajaran tentang asuransi dan juga perbankan. Selain itu juga menjelaskan materi secara praktis biar anak itu paham. Seperti ini contoh seperti perbankan syariah seperti ini, perbankan konvensional seperti ini, bahkan koperasi seperti ini dan sebagainya. Itu yang saya terapkan di dalam kelas. Ada lagi? Itu strateginya sangat bagus sekali, Pak. Iya. Bagus sekali dan bisa membuat saya itu termotivasi untuk melakukan strategi itu di dalam kelas supaya anak didik kita itu bisa merasa nyaman dan tenang. Ini nanti Pak Kosim mengajarnya di hari Rabu. Hari Rabu, ya. Oke. Nanti kalau besok hari Rabu nanti saya akan ikut supervisi di kelas. Ya. Ya, saya akan melihat pembelajaran Pak Kosim. Siap, Bu, siap. Karena tadi sudah melihat RPP-nya, sudah mengikuti, sudah berdiferensiasi, dan juga sudah menerapkan budaya positif di dalam RPP-nya. Terus di situ juga sudah ada berpihak kepada anak dari RPP itu sudah ada tugasnya, sudah komplit, sangat bagus sekali. Ya. Dan semoga pembelajaran nanti di hari Rabu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan berpihak kepada anak. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Kenapa? Selain dia siapa lagi? Tidak ada. Semoga yang dan sakit segera lekas sembuh biar semuanya nanti bisa mengikuti pelajarannya masing. Sebelum pembelajaran saya mulai, alangkah baiknya biar kelas ini nyaman, bersih, sehat. Paling enggak kerjaan ini harus kita buka semua biar cahaya itu lebih jelas atau bahkan lebih terang. Buka semuanya. Kerjanya. Ya. Juga ini cahaya juga bisa di dalam kelas. Coba kelas yang masih ada sampah baik itu di bawah atau di kolong meja segera diambil dan diluruskan buku mejanya. Sudah semua? Kalau sudah, anak-anak sudah rapi semua ya, terutama bajunya. Kalau sudah, sekarang saya mulai dalam kegiatan hari ini. Dalam kegiatan hari ini, sebelum saya lanjutkan, kegiatannya adalah tentang bank syariah. Tapi sebelum saya lanjutkan, di sini akan saya kasih semangat dulu. Diam-diamnya seperti apa? PAI? Beriman bertakwa kepada Allah. Semangat ya? Ini saya akan bagikan kegiatan yaitu tentang mengenai Desi ya. Saya kasih waktu 5 menit. Gambar apa yang kamu alami hari ini? Ya, dalam kegiatan hari ini kalau ada yang sedih sebabnya apa? Gitu ya. Bahagia sebabnya apa? Cemberut sebabnya apa? Biar tahu semua. Dan yuk, Desi. Lebihan. Ya. Isi. Kalau sudah mengisinya, saya akan menunjuk perwakilan, baik itu laki-laki maupun ekspresi apa sebelum belajar hari ini saya mulai. Yang pertama saya ingin menunjuk Mas Al. Oh Mas, dibaca. Senang Pak.
sebabnya apa? Kamu senang hari ini? Berangkat sekolah bersama dengan teman-teman saya. Ya, siapa? Gembira hari ini karena apa? Bertemu dengan teman-teman. Yang kedua, perwakilan anak putri. Ayo, siapa? Saya tunjuk. Ayo Mbak, Mbak. Siapa ini namanya? Bisa, ayo. Ayo Mbak. Tenang. Karena kan ilmu agama itu penting banget. Mbak Rizka merasa senang. Kenapa? Dalam pembelajaran hari ini terutama agama itu sangat penting. Itulah yang menjadikan dia semangat sekali ketika mengikuti pelajaran Pak Oke. Ya, semua ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan. Kita melanjutkan materi selanjutnya yang kita bahas adalah tentang asuransi. Dalam tujuan pembelajaran hari ini tentang asuransi adalah diharapkan peserta didik mampu menganalisis, mengimplementasikan fikih muamalah terutama asuransi, bank dan operasi syariah di dalam masyarakat. Itu tujuan di dalam pembelajaran hari ini. Lanjut Mas. Perhatikan gambar yang ada di dalam layar di depan. Coba dipahami sebelum saya tunjuk salah satu anak atau perwakilan nanti. Sudah paham semua? Yuk. Siapa yang berani menjelaskan apa gambar yang ada di motor tersebut? Kalau berani berdiri, nama dan juga nomor absen. Ayo. Ayo Mas lagi, berdiri Mas. Nama saya Muhammad Al-Ghazali, absen 20. Jadi pendapat saya tentang gambar di depan adalah tentang bapak-bapak yang sedang menabungkan uangnya di bank syariah, Pak. Ya, Kak siapa? Yang perempuan siapa? Mbak, kita lari maju. Apa? Tidak apa-apa ya? Salah nggak dimarahin Saya masing? bisa terpaksa sehat dan itu menunjukkan seorang bapak-bapak yang sedang menyetorkan uang untuk haji dan haji itu. Oh, gitu ya. Kasih aplaus. Perhatikan, intinya di sini adalah bagaimana proses sahabat dengan siapa? Dengan pegawai bank. Jadi prosesnya apa Pak? Bisa menabung, bisa meminjam atau yang lainnya. Paham? Itu semuanya ada dalam perusahaan perbankan, baik itu bank syariah, bank konvensional atau yang lainnya, bahkan koperasi. Paham? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang saya akan memperlihatkan video, nanti anak-anak bisa memahami video apa yang saya terapkan di dalam pembelajaran ini. Lanjut Mas.
Setelah melihat video tadi yang sudah saya paparkan di depan tadi, pertanyaan saya, bank syariah itu apa? Yuk, siapa yang berani? Jadi orang. Ayo, kamu. Ayo silakan berdiri. Nah. Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung darar, nasyir, riba, zalim. Kasih apa? Ada yang lain? Mungkin selain ya, bagi minimal 5 anak. Ya, mungkin untuk laki-laki 4 juga nggak apa-apa. Ke sana ya, Pak. Ya, kalau saya ya. Ini kan kamu sudah lihat ya. Ini kalian putar aja sebentar, terus di video, terus ada yang maju. Benar. Sini kids. Yang kirim ke sama-sama. Oh, Gimana? Kelompoknya sudah selesai semua ya? Nah, sekarang perwakilan kelompok siapa yang berani masuk? Kita Anissa, nah, siap? Ayo ke depan. Kelompok berapa? 1 atau 2? Kelompok 2. Ya, dibaca hasil dari diskusi dengan Ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip dasar syariah. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan terkait dengan konsep ekonomi syariah yaitu tidak ada riba, berkah, dan melindungi keselamatan jiwa umat Islam. ya, bagus sekali jawabannya ya, Pak. Apa itu yang namanya bank syariah yang kita bahas hari ini? Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, marilah saya akan tutup. Ya, benar ya. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya akan ngasih refleksi bentar tentang materi di pagi hari ini. Coba, tadi sudah saya kasih ya, KPD-nya. Apa refleksi di dalam pembelajaran pagi hari ini? Nah, siapa? Jadi belajar tentang ekonomi syariah sehingga saya dapat merencanakan masa depan dengan cara menabung untuk masa depan seperti naik gaji. nah, kasih apa? Ini dalam pembelajaran agama Islam, mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan bisa mempraktiknya dalam bank syariah Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Qasim hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa Bu? Ini mau tanya-tanya tentang pembelajaran kemarin. Ya. Kemarin kan saya sudah melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Qasim. Ya. Di kelas berapa Pak? 10E2. 10E2. Anaknya pinter-pinter ya Pak ya? Alhamdulillah. Jumlah laki-lakinya lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Iya, karena kebanyakan kalau di SMA itu memang mayoritas perempuan dibandingkan anak laki-lakinya. Itu satu kelas semuanya muslim atau ada yang non muslim Pak? Ada yang non muslim. Pas ketika pembelajaran saya yang non muslim itu mengikuti KBM agama yang lain. Saya ingin menanyakan seputar refleksi Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin. Saya sudah melakukan refleksi dengan cara pemetaan Bu, yang mana diharapkan anak ketika saya mengajar setelah saya ajar minggu kemarin dan yang akan saya sampaikan hari ini itu berlanjut. Artinya apa? Anak itu bisa menguasai ketika ada pembelajaran saya, ada kelanjutannya seperti itu. Itu kemarin materinya apa ya Pak ya? Materinya yaitu tentang asuransi perbankan syariah. Asuransi perbankan syariah itu sangat bagus sekali ya Pak materi itu, karena kehidupan masa sekarang itu kan kita tidak terhindar dari asuransi, Iya. bank dan juga Riba. koperasi. Karena memang semua zaman sekarang itu semua serba transaksi online ya. Iya, Termasuk daftar haji pun kan juga harus lewat bank. Iya. Maka sangat penting sekali untuk anak itu mempelajari pelajaran itu. Kira-kira tujuan pembelajaran Bapak kemarin? Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak bisa memahami materi yang saya sampaikan tentang asuransi itu apa, terutama di dalam riba tersebut, masalah asuransi. Jadi dititik beratkan kepada keharaman dan kehalalan bank itu ya. Iya. Jangan sampai melakukan transaksi bank tapi masih melakukan proses transaksi yang menggunakan riba. Iya. Jadi barang yang halal itu bisa menjadi haram karena proses ada riba itu ya. Pak Qasim saat mengajar itu merasa mempunyai kelebihan atau kekurangan apa tidak Pak? Itu ada kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Kelebihannya salah satunya adalah anak itu lebih senang Bu. Karena apa? Praktek yang pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas itu anak tidak hanya fokus mendengarkan, tapi bagaimana ada relasi antara bapak ibu guru dengan anak itu sendiri. Apalagi ketika pembelajaran itu menggunakan media, salah satunya adalah gambar atau televisi yang sudah saya lihatkan di video di kemarin ketika pembelajaran. Berarti kelebihannya Pak Qasim sudah menggunakan media teknologi yang ada. Terus Pak Qasim komunikatif ya tadi antara anak dan Pak Qasim saling berkomunikasi, Iya. saut menyaut sehingga tercipta suasana yang nyaman, Iya. terus berpihak kepada anak. Itu Iya. kelebihan dari Pak Qasim. Iya. Terus kalau kekurangan dari pembelajaran kemarin apa Pak? Kekurangannya itu masalah kadang, mohon maaf ya, kadang sekolah ini kan mungkin alatnya kurang memadai, kadang nggak bisa sendiri. Kalau tidak ada timnya sendiri itu kesulitan ketika saya menggunakan media dalam pembelajaran. Kalau anak ya biasa sekali ketika menggunakan media pembelajaran berupa proyektor, karena apa, anak bisa langsung melihat loh caranya seperti ini prosesnya. Berarti intinya kekurangannya itu sarana prasarana yang kurang ya, apalagi jumlah LCD dengan kelas itu memang kurang ya, tapi memang kita harus mensikapinya. Terus Bapak menyikapinya kemarin itu dengan cara apa? Saya menyikapinya yaitu dengan cara memanfaatkan HP.
setelah pembelajaran itu kadang kan anak Pak kurang puas videonya karena kemarin ada yang mohon maaf Pak, ada yang apa ibaratnya tidak sesuai dengan tapi yang saya sampaikan enggak, atau yang lainnya bahkan ada lecetnya padam Pak. Lah terus saya kasih lewat HP terus tak kasihkan ke grup kelas masing-masing biar anak bisa melihat ketika pembelajaran asuransi yang tepat seperti apa sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu. Itu yang sudah Bapak lakukan ya. Ya. Terus untuk rencana tindak lanjut Bapak setelah mengetahui kekurangannya tadi itu dengan adanya sarana prasarana yang kurang ya. Maksudnya masih belum semuanya merasakan sarana tersebut. Terus rencana tindak lanjut Bapak itu bagaimana? Pak Pasir memberikan motivasi kepada anak biar anak itu lebih semangat dalam pembelajarannya, sehingga dalam strategi pembelajaran itu anak bisa menyampaikan ketika ke depan ada materi itu. Berarti yang perlu dikembangkan adalah motivasi anak Iya. untuk tetap belajar walaupun sarana dan prasarana ada kekurangan, ada kendala, tapi anak harus tetap ya tetap aktif. aktif. Itu bisa dicontohkan Pak, bagaimana cara memotivasi dari Pak Kosim memotivasi anak itu? Contohnya Bu. Contohnya. Contohnya adalah dengan cara mengarahkan anak itu sendiri. Ketika pembelajaran saya mulai dengan cara apa? Agar anak itu benar-benar memahami pembelajaran agama yang nyaman, rileks, harmonis. Itu bagaimana sih biar anak itu tertarik dengan pembelajaran saya? Itu Tanpa ada ketegangan, apalagi ada ibaratnya seperti apa ya, pembelajaran yang mungkin menakutkan. itu berarti cara Bapak ya. Terus tujuan yang hendak dicapai setelah Bapak memotivasi anak dengan cara tadi, dimotivasi supaya anak itu mau belajar agama dan lain-lainnya. Tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa? Tujuannya adalah bagaimana dalam pembelajaran itu antara pembelajaran yang pertama dengan pembelajaran yang akhir itu akan tercapai dengan maksimal. Berarti itu ya Pak, tujuan pembelajaran bisa tercapai ya. Terus itu kan tujuan Bapak memberikan motivasi anak. Kalau ukuran keberhasilan Anda Pak Kosim bisa mengatakan saya sudah berhasil memotivasi anak, kan gitu ya. Itu realnya bagaimana? Realnya dengan cara mungkin macam-macam ya, kalau saya mungkin dengan cara nilai, mungkin bahkan praktek atau yang lainnya. Itu banyak sekali dalam pembelajarannya agama terutama. Sering saya lakukan dengan cara praktek. Mungkin anak bisa selain menonton, mungkin dengan praktek di dalam kelas seperti apa sih jenis asuransi. Nah itu dipraktekkan bagaimana sistem riba itu dijauhkan dalam pembelajaran. Berarti ukuran keberhasilan menurut Bapak itu sebagai real ukuran keberhasilan itu berarti anak bisa mempraktekkan apa yang jenengan ajarkan. Iya. Gitu. Terus untuk mencapai hal itu kan pasti ada faktor pendukung, ada faktor penghambat ya Pak ya. Kira-kira faktor pendukungnya itu apa Pak? Faktor pendukungnya tadi ya, yang pertama adalah media, sarana yang saya utamakan itu. Yang kedua adalah bagaimana anak itu aktif ketika siswa itu aktif ketika ada pembelajaran saya. Bagaimana caranya pun saya mendesain anak itu biar tidak bosan ketika saya mengajar. Berarti siswa, guru, sarana prasarana itu mendukung ya. Terus terjadinya sarana dan prasarana itu kan pasti atas izin kepala sekolah ya Pak ya. Terus ini yang saya tanyakan, Bapak melakukan hal itu mulai dari pengembangan tadi, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, faktor pendukung dan penghambat itu dilakukan kapan Pak? Dilakukan ketika saat pembelajaran. Berarti pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, kalau memang ada anak yang kurang puas ya nanti bisa di waktu belajar yang akan saya lakukan ketika minggu depan, atau bahkan bisa saya share lewat link yang sudah saya berikan kepada anak. Itu biar anak itu lebih
puas ketika ada pembelajaran di sana? Mungkin cukup itu Pak. Ya. Intinya Pak Kosim ini akan mengembangkan mengenai pembelajaran yang berpihak pada anak dengan media yang sangat menarik untuk anak sehingga anak merasa nyaman dan tujuan pembelajaran Bapak itu bisa tercapai. Itu pun dengan beberapa faktor pendukung dari siswa, sarana prasarana, dari guru dan tentunya kepala sekolah. Dan semoga itu bisa terlaksana di pembelajaran berikutnya sehingga pembelajaran Pak Kosim bisa berjalan dengan lancar. Dan saya pun tentunya termotivasi dengan pembelajaran Pak Kosim yang begitu menarik sehingga anak bisa merasa nyaman dan bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas, soleh dan solihah dengan dibuktikan kegiatan agama yang telah dilaksanakan dengan melaksanakan ibadah yang baik. Terima kasih atas coaching hari ini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan semoga pertemuan ini bisa membawa barokah untuk saya dan untuk panjenengan dan semoga untuk kita semua barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon.